bagus. Saya sampaikan kepada subscriber dulu. Jadi untuk kalian semua, khususnya WNI yang ada di Arab Saudi, kalau mau pesan tiket secara aman insya Allah ke Pak Zainuri, silahkan. Beliau akan menjadi amanah atau membantu kalian semua dalam pembelian tiket, bahwa Pak Zainuri sebagai relawan dari para WNI di Arab Saudi dan juga sering mendapatkan informasi dari pemerintah Indonesia yang ada di Arab Saudi. Apakah akan ada juga bantuan gelombang kedua? Sebelumnya sudah pernah ada, dan apakah akan ada bantuan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya Da Venturer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah, di video live Instagram ini insya Allah saya mau memberikan informasi terkini seputar Arab Saudi, terutama khususnya bagi WNI yang ada di Arab Saudi. Dan insya Allah di video kali ini saya ditemani dengan narasumber dari salah satu WNI sebagai penggerak dari sosial media, termasuk relawan untuk buruh migran dan ketua dari Mabes BMI, Markas Besar Buruh Migran Indonesia. Assalamualaikum Pak Zainuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Daya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, apa kabarnya? Tamam, alhamdulillah. Tamam. Oke, kita langsung saja ya. Saya di video kali ini terutama pengen bertanya-tanya mewakili para netizen, para subscriber. Mungkin banyak di antara WNI yang ingin tahu seputar penerbangan. Dan sebelumnya bahwa sudah viral akan ada penerbangan selanjutnya, yaitu tanggal 23. Sedangkan hari ini tanggal 23. Apakah akan ada atau seperti apa? Karena belum ada informasi seputar tiket. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Buat teman-teman WNI yang berada di Arab Saudi, khususnya bagi yang mau pulang, ini informasi mengenai kepulangan. Bahwasanya kemarin dan sejak tanggal 20, Iya. tanggal 20 itu kita pagi-pagi sekali dapat telepon dari salah satu agen yang langganan kita, ya. Katanya, oke, fix, confirm ada penerbangan tanggal 23. Kirim semua data. Kebetulan saya mengumpulkan data calon penumpang yang sudah siap audanya itu sekitar 91, Mas. 91 calon penumpang. 91 data. Insyaallah. Betul. Itu saya sudah tulis semua dengan rapi, nama, nomor paspor, telepon, alamat di Arab Saudinya, Iya. plus sama kota tujuannya. Kenapa saya mencantumkan kota tujuannya? Karena nanti insya Allah akan saya serahkan kepada pihak KJRI untuk dilanjutkan membuat surat jalan dari Arab Saudi. Please, maaf confirm, standby. Artinya saya infokan kepada teman-teman bahwasanya ini belum pasti, ya. Belum pasti. Iya. Mungkin yang dimaksud standby itu antara 23 ke 25. Namun ternyata saya konfirmasi lagi, tidak ada penerbangan. Oke, tidak ada penerbangan. Berarti tanggal 25 bagaimana dengan tanggal 25? Apakah ada? Tidak ada penerbangan. Tidak ada 23, 25. Tidak ada penerbangan. Terus apakah ada informasi selanjutnya selain 23 yang 25 cancel? Mungkin di tanggal lain ada selama bulan Mei? Ada. Nah, tadi pagi jam 4 pagi saya coba putik-putik di Saudi Airlines. Iya. Ada tuh informasi bahwasanya jam 2.30 pagi dini hari pada tanggal 28. Oh, tanggal 28. Bisa aja 28. Tapi Saudi Airlines belum mengeluarkan satu tiket pun. Tapi yaitu pemasarannya belum dikeluarkan. Jadwal sih ada, tapi pemasarannya tidak ada. Tidak ada. Apa mungkin karena di cancel tanggal 23 dan 25 itu oleh sebab diterapkannya kembali 24 jam lockdown? Lockdown itu tidak pengaruh sama penerbangan, Mas Hidayat.
Ah, Ya, penumpang lockdown itu hanya untuk mukimin atau warga yang berada di Arab Saudi. ya. Lockdown itu tiket, paspor, udah ready, itu sudah termasuk jadi tasrehnya. Tasreh. Oke. Sudah termasuk tasreh. Adapun orang yang akan mengantar ke bandara, ya, Ya. mengantar ke bandara itu bisa melakukan permohonan untuk tasreh melalui aplikasi Tawakkalna antara 1 sampai 2 jam. Baiklah, sekarang ini kan tadi akan ada penerbangan selanjutnya. Terus untuk tiket sendiri, kan pemerintah Arab Saudi belum mengiklankan bahwa harga tiket seberapa. Kira-kira akan sama atau seperti apa cara pemesanannya? Karena banyak subscriber yang bertanya harga tiket berapa, terus mesennya di mana gitu. Adakah kemudahan dari Pak Zainuri sendiri? Jadi saya memberi bantuan pada teman-teman yang jauh, ya, Ya, yang jauh dari tiket, terutama yang berada di daerah-daerah yang kebijakan lockdown, ya. ya. Saya minta yang siap untuk pulang transfer uang ke saya, ya, dengan kirim tanda bukti pengiriman sekaligus foto paspor. Dan saat ini setelah terkumpul sekitar 240 masalah, saya bersedia membantu, Ya. bahkan saya dicap sebagai calo juga tidak masalah. Maksud- Saya rela dicap sebagai calo, ya. Karena jika berurusan dengan keuangan, pasti ada unsur, entah itu prasangka, Iya, bahwa iya. ini percaloan atau penipuan, ya. Mm-mm. Itu hampir 300 juta yang terkumpul 300 juta. Ya, iya. Pak, gimana? Ya udah, sini ambil uangnya. Nah, saya serahkan uang semalam itu sekitar 16.000, karena ini uang mereka. Kenapa saya berani mengambil uang? Karena teman-teman pada kepulangan kemarin sebelumnya, termasuk 2 Mei, ya, yang melalui KBRI itu banyak sekali yang tidak pulang karena terhalang oleh cara paspor. Meskipun sudah ada nomor antrian dari sekarang- Auda, tapi kalau belum transfer gak bisa berangkat. Nggak bisa. Jadi saya sekarang kepada teman-teman WNI yang ada di Mekah yang tidak punya real, silakan transfer ke rekening saya yang di Indonesia. Nanti Ya, saya akan sediakan realnya di sini. Jadi kalau 1 jutanya itu di sini 250 real. ya, ya. Sama. Ya, baiklah. Baiklah, Satu sekarang jutnya. gini. Kalau misalkan tadi kan saya transfer ke Pak Zainuri misalkan mau pulang. Kalau misalkan tidak ada penerbangan, gimana itu? Seperti saat ini nih. Ya, Cancel Pak. lagi gitu. Ya, uangnya aman, kapan pun Aman. bisa diambil. Bisa dikembalikan lagi. Yang Iya. maksud saya mengumpulkan uang itu sewaktu-waktu ada pembukaan tiket secara mendadak, Iya. mereka berada di zona merah, Misfalah misalnya, Heeh. di Mekah, di Madinah. Dari mana mereka mau beli tiket? Sah. Oke, sebentar saya sampaikan ke para subscriber. Ya kan? Saya sampaikan ke Kalau uang sudah, jadi Iya. kalau uang sudah ada di saya, Iya, ya, saya tinggal telepon orang tiket datang sini ambil uang. bagus. Saya sampaikan ke para subscriber dulu. Jadi untuk kalian semua, khususnya WNI yang ada di Arab Saudi, kalau mau pesan tiket secara aman insya Allah ke Pak Zainuri, silahkan. Beliau akan menjadi amanah atau membantu kalian semua dalam pembelian tiket saat penerbangan dadakan ya. Karena Arab Saudi
kebijakannya seperti itu, diadakan dadakan gitu. Kita mau terbang tanggal 28, tiketnya itu baru ada pengiklanan sekitar 1 hari sebelumnya. Baiklah Pak Zainuri, juga saya mau bertanya, ini banyak sekali sekarang WNI yang ada di luar jauh dari bandara ya, seperti di daerah Tabuk, daerah Jezan. Yang jauh dari bandara, apakah Pak Zainuri bisa membantu mereka yang mau pulang atau gimana solusinya? Nah, semalam itu saya dapat telepon. Ya. Saya dapat kiriman 7 paspor dari daerah Al-Khobar. Daerah mana? Dari daerah. Halo? Iya. Daerah mana? Halo. Ya. Nah, saya itu daerah Al-Khobar. Al-Khobar. Cuma saya terima paspornya saja, ya. Untuk pembayaran nanti silakan langsung ke agen yang saya tunjuk atau majikannya ke pihak Saudi, tidak masalah. Ya, jadi saya hanya membantu membookingkan saja. Alhamdulillah. Ya Mas ya. Iya. Karena jika nanti penerbangannya ditunda, uang di saya kalau terlalu banyak itu saya juga nggak berani. Iya. Bahkan dari Syarikah Mazaya 17 orang calon penumpang mau bayar ke saya tolak Mas, saya tolak. Kenapa saya tolak? Karena Syarikah Mazaya punya mas'ul, punya kafil, punya majikan. Ya. Jadi saya membantu. Oke, saya hanya menerima penitipan uang, anggaplah penitipan uang. Iya. Ya, saya hanya membantu bagi gimana? Semalam, ya dari kemarin dari mau nitipin uang saya tolak. Kenapa saya tolak? Karena mereka punya, biarlah itu menjadi urusan majikannya. Saya hanya mau membantu orang-orang yang jika suatu waktu ada pembukaan tiket secara mendadak, mereka tidak bisa. Itu yang saya bantu. Dan uang di saya mau ditarik kapanpun silakan. Ini terus yang ini yang masih pertanyaan yang ini nih, itu yang jauh, yang dari Tabuk atau dari Jezan yang mau ke bandara, kalau misalkan mereka udah punya semuanya gitu, kayak tiket, terus paspor, udah beres, itu bagaimana cara melewatinya dari rumah ke bandara, karena jauh gitu ya, misalkan dari Tabuk ke Jeddah. Kita ambil contoh yang semalam aja. Iya. Pak Zen, saya dari Riyadh bisa gabung. Saya telepon pihak tiket. Iya. Ini pesawat ini gimana? Transit Riyadh atau enggak? Dia bilang enggak. Ini kita langsung Jakarta. Iya. Langsung saya hubungi. Tidak bisa kalau dari Riyadh, dari Dammam nggak bisa. Saya gituin. Kecuali nanti dari pesawatnya transit di Riyadh baru bisa. Oke. Jadi saya menyiapkan diri gerak cepat aja Mas, dengan uang yang dititipkan ke saya. Ya. Informasi untuk penerbangan. Jadi insya Allah akan ada tanggal 28, sementara 23 dan 25 cancel. Sekarang ini masa lockdown di Arab Saudi masih diberlakukan, dan saya tahulah banyak sekali WNI yang sampai saat ini di sosial media memposting tentang kebutuhan mereka, masih butuh bantuan. Dan saya juga pernah melihat bahwa Pak Zainuri sebagai relawan dari para WNI di Arab Saudi, dan juga sering mendapatkan informasi dari pemerintah Indonesia yang ada di Arab Saudi. Apakah akan ada juga bantuan gelombang kedua? Sebelumnya sudah pernah ada, dan apakah akan ada bantuan lagi? Ini yang sedang kita jalankan itu adalah gelombang yang kedua, Mas Hidayat. Gelombang kedua sekarang sedang berjalan. Sebagian dari koordinator lain sudah selesai. Ya, sudah selesai. Saya menerima mandat khusus mayoritas Mekah.
Oh, Mekah. Ya. Ya, ya. Saya kebanyakan Mekah. Jadi 70% untuk bantuan Ya. dari pemerintah, dari KJRI yang tahap kedua, ya. Ini sudah berjalan, sebagian sudah berjalan teman-teman koordinator. Akan tetapi koordinator yang saya pimpin itu ada sekitar 50% yang jalan. Karena 50% Mekah, 50% Madinah, Jeddah. 50% Mekah, 50% Jeddah. Yang saya bawa datanya. Baiklah, ini yang apa namanya? Karena saya lihat komentar WNI di Facebook tentang masalah bantuan. Itu banyak yang komentar negatif atau apa ya, katanya membuat kecemburuan sosial atau kepada kelompok yang dikenal saja. Pak Zainuri sendiri, seperti apa penyaluran kepada WNI di Arab Saudi dari bantuan tersebut? Jadi gini Mas, Ya. kita sebelum terjun sebagai relawan, Ya. sebagai aktivis, ya, kita akan dipuji oleh orang yang kita tolong. Ya, kita akan dipuji oleh orang yang kita tolong. Seperti bantuan ini, Ya. ya, ada 100 orang yang menerima, tapi ada 500 orang yang tidak kebagian. Ya, ya. Kita akan dipuji oleh 100 orang dan akan dimaki oleh 500 orang itu. Sah. Dan kebanyakan dari mereka, dari teman-teman WNI, ya, itu tidak memahami bagaimana cara pemerintah mengeluarkan dana bantuan. Maksudnya seperti apa? Yang pertama, saya atas nama pribadi membawa komunitas saya mengajukan surat permohonan pengajuan dana secara resmi, Mas. Atas nama saya secara resmi kepada Konsul Jenderal RI di Arab Saudi yang berada di Jeddah. Ya. Ya. Tanda tangan dengan sumpah amanah. Kemudian nanti pengajuan tersebut akan diperiksa, akan dipelajari. Jika memang benar, oke, dikabulkan. Dengan catatan akan ada klarifikasi dari pihak KJRI mengenai nama-nama yang sudah saya sodorkan. Seperti misalnya, saya menyodorkan nama 100 orang. Dari koordinator lain menyodorkan nama 100 orang. Ya. Ternyata setelah crack di Microsoft Excel, ya, itu ada nama 1 orang mendaftar ke 3 orang. Itu tidak layak di saya, tidak layak di si A, tapi layak di si B. Begitu, ya kan? Iya, benar. Dan kemudian ada orang yang mencantumkan nomor telepon tidak sesuai. Maksudnya ada orang yang mencantumkan nomor telepon, nomor WA. Jadi banyak sekali teman-teman kita WNI yang menggunakan nomor internet. Iya. Saat ditelepon oleh pihak KJRI, nomornya tidak sambung. Itu sudah gugur tidak juga. layak. Iya. Gugur dengan catatan tidak ada respon. Oke. Dan kendala juga di lapangan. Kendala saya pribadi di lapangan, hari ini ada tim saya yang sampai mobilnya tabrakan. Ya, Rob. Sampai tabrakan. Dan karena kita sistemnya saling bantu. Ya. Tim satu ke kanan, tim satu ke kiri. Ya, tim satu ke Faisalia, tim satu ke Bawadi, tim satunya ke Kilo 3 misalnya. Ini kecelakaan satu, Ya. kita stop, kita bantu semuanya, stop dulu. Dan itu akan menghambat penyaluran. Dan satu lagi, Mas, Ya. satu lagi, kami sebagai pihak yang mengajukan sumbangan,
saya mengajukan pencairan uang, kami suatu saat akan mempertanggungjawabkan dana yang telah kami terima di depan Badan Keuangan Negara. Oke Pak Zainuri, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan karena banyak sekali orang yang tidak percaya dengan masalah bantuan ini, terutama WNI yang tidak kebagian, untuk memastikan bahwa orang tersebut menerima bagian, Pak Zainuri sendiri seperti apa menangani WNI yang sudah dibantu oleh pemerintah tersebut? Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Mempertanggungjawabkan nanti. Jadi begini Mas Hidai, karena suatu saat, entah setahun lagi, entah 2 tahun lagi, ada BPK datang, Badan Pengawas Keuangan datang, maka saya sebagai pemohon harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Benar. Makanya para penerima bantuan harus mempertanggungjawabkan dengan membubuhkan tanda tangan. Kemudian harus mempertanggungjawabkan dengan bukti bahwa ada foto. Iya. Ya. Benar. Karena nanti di foto itu akan saya tulis nama plus nomor telepon. Bahwasanya ini sudah layak amanah dari pemerintah sudah kami jalankan. Dan tepat sasaran. Alhamdulillah. Dan ada lagi saya perintahkan sama teman-teman. Iya. Jika orang yang akan kita bantu tidak ada di tempat, saya bilang cabut, jangan dikasih, cancel, nanti akan saya tanggung pertanggungjawabkan. Karena siapa tahu mereka sedang ada di pekerjaan atau sudah mendapatkan pekerjaan, karena permohonan bantuan itu kepada kita sebulan yang lalu, bahkan ada yang 2 bulan. Iya. Dengan berjalan waktu, nasib mereka berubah dan jadi awalnya layak untuk menerima sumbangan menjadi tidak layak. Oke lah Pak Zainuri, terima kasih atas informasinya, semoga bermanfaat untuk WNI yang ada di Arab Saudi khususnya. Dan sekali lagi mungkin kita bisa simpulkan dari bincang-bincang santai ini, terutama tadi untuk masalah penerbangan dari tanggal 23 sampai 25 itu tidak ada, dan insya Allah tanggal 28. Untuk pembelian tiket kalian bisa menghubungi Pak Zainuri sendiri atau di komen pertama, karena untuk pembelian tiket sering dadakan gitu adanya. Dan juga untuk bantuan kedua dari pemerintah akan ada insya Allah gelombang kedua. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kita informasikan. Semoga bermanfaat. Saya Hidayat Bencurer dari Arab Saudi dan juga Pak Zainuri dari Jeddah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, saya Hidayat Bencurer. Wassalamualaikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.